Selamat malam pemirsa. Fenomena boykot produk Israel dan juga produk yang terafiliasi dengan Israel ini masih terus mengemuka dan juga marak di tanah air. Bahkan kita tadi sudah lihat bersama produk-produk yang ini sempat berseliweran, ini diduga produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ataupun produk Israel ini viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah produk-produk inilah yang harus diboykot? Lalu yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana dampaknya dengan ekonomi Indonesia? Boykot produk Israel, mengapa harus selektif? Kita akan bahas bersama di Indonesia Business Forum kali ini bersama saya Agita Mahlika dan juga dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun secara virtual. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ketua MUI Bidang Fatwa Bapak Asrorun Niam Soleh. Selamat malam Pak Niam. Selamat malam Mbak Gita, gimana kabar? Apa kabar? Baik Pak. Selanjutnya juga pakar ekonomi syariah Bapak Syafi'i Antonio. Pak Syafi'i, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Ya. Oke, dan selanjutnya juga Wakil Ketua Umum Kadin Bapak Juan Permata Adu. Pak Juan, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan bergabung secara virtual Bapak Isi Karim selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Karim. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Niam, Pak Adu, ketemu lagi. Baik. Pak Karim ini tentunya mewakili dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak, karena memang seharusnya Pak Menteri dijadwalkan hadir, tapi memang ada suatu kendala sehingga akhirnya disposisi ke Pak Karim. Pak Karim, saya langsung ke pemerintah terlebih dahulu. Ini kan tadi kita sudah melihat ya, pertama fatwa MUI yang sudah dikeluarkan dari tanggal 8, kemudian diimplementasikan pada tanggal 10. Dari pemerintah sendiri responnya seperti apa adanya fatwa MUI yang merekomendasikan tidak menggunakan produk Israel ataupun produk yang terafiliasi dengan Israel? Makasih Mbak Gita. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 10 November 2023 ini Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah, salah satu isi fatwanya memang menyebutkan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel ini baik langsung maupun tidak langsung hukumnya dianggap haram. Kemudian yang kedua bahwa untuk itu umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan atau Zionisme. Nah, pada dasarnya sikap pemerintah dalam ini Kementerian Perdagangan memandang bahwa fatwa atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah suatu bentuk himbauan atau seruan keberpihakan umat Muslim Indonesia kepada rakyat sipil Palestina yang ini juga sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia untuk mendukung negara Palestina untuk Palestina merdeka. Ya, nah, fatwa itu sendiri kalau dalam pandangan kami fatwa itu sendiri masih karena adalah dalam koridor wajar mengingat pemilihan penggunaan produk yang dinilai terafiliasi ini dengan Israel atau mendukung Zionisme ini tetap dikembalikan kepada masyarakat umum secara luas. Dan ini sebagai masyarakat luas sebagai end usernya, apalagi fatwa ini kalau seyakinnya masih sifatnya adalah sementara, jadi tidak permanen terus menerus, dan ini dalam rangka menekan atau lebih menekan untuk Israel ini menghentikan agresinya terhadap Palestina. Baik. Begitu Mbak Gita dari pandangan kami. Baik, Pak Karim, artinya memang pemerintah ini tentunya sejalan dan juga menyetujui sejalan dengan fatwa MUI ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Pak, ini kan ada sempat beredar produk-produk yang viral di media sosial, produk yang katanya produk Israel atau terafiliasi dengan pro-Israel begitu. Ini kan menjadi spekulasi liar di masyarakat. Apakah benar membiarkan kepada masyarakat atau seharusnya pemerintah melis produk-produk itu? Karena ini senada juga yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mengatakan pemerintahlah yang seharusnya melis atau menseleksi lah istilahnya produk-produk ini. Betul Mbak Gita. Jadi seyogyanya memang fatwa tadi memang harus diikuti, sifatnya harus boikot itu secara selektif, tidak
besaran ini membuat yang beredar di media sosial itu produk-produknya menjadi liar. Nah, ini yang perlu kita inikan lebih dalam, mana yang produk-produk mana yang terafiliasi langsung maupun tidak langsung. Jadi kami saat ini memang sedang mengupayakan untuk meneliti lebih dalam, karena saat ini kan antara Indonesia dengan Israel ini tidak ada hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik dan barang yang beredar di Indonesia adalah barang yang tidak langsung berhubungan dengan Israel, dan ini sifatnya hubungan dagangnya adalah B2B, jadi business to business, tidak ada kaitan dengan G2G. Nah, untuk itu perlu kita dalami lagi mana yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Israel itu. Oke, artinya pemerintah dalam waktu dekat akan segera menyeleksi seperti yang Pak Karim katakan, akan menyeleksi kemudian meneliti lebih jauh produk-produk mana dan akan diriliskah, Pak? Nah, ini masih kita pelajari dulu, Mbak Gita. Jadi karena hubungannya ini kan G2G yang pengertian terkaitan dengan langsung dan tidak langsung kan harus kita dalami lagi sampai sejauh mana gitu. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah bahwa produk-produk yang kemarin beredar di masyarakat luas ini kan juga produk dalam negeri Indonesia. Dalam artinya ini juga menyangkut produk dalam negeri, kemudian menyangkut tenaga kerja di Indonesia, dan itu menjadi dasar pertimbangan tersendiri. Dan ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi mana produk-produk yang harusnya secara selektif ini, dan perlu kita pikirkan adalah substitusi produk-produk yang nantinya apakah yang diserukan untuk diboikot itu seperti apa gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya sekarang langsung ke pengusaha, langsung ke Pak Juan. Pak Juan, ini kan artinya sudah jelas sekali ya bahwa pemerintah setuju memang dan bahkan nanti akan ada tindak lanjutnya, akan merilis kemudian menganalisa lebih lanjut. Pengusaha melihat ini seperti apa? Setuju atau tidak? Atau mungkin ada pertanyaan juga langsung ke kementerian atau ke pemerintah? Silakan Pak Juan. Terima kasih, selamat malam. Jadi yang kita lihat adalah respons yang dilakukan MUI ini adalah sebuah respons untuk pemerintah melakukan sesuatu untuk kepentingan membela Palestina. Pada saat itu belum dilakukan kegiatan apa-apa, tapi setelah MUI bicara, mulai kita Kementerian Luar Negeri mulai mengeluarkan sebuah statement terhadap ketidaksetujuan perlakuan terhadap wilayah Gaza. Dan Presiden juga sudah mengatakan itu di pertemuan OKI. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Presiden dimandatori untuk bisa mewakili 57 negara berbicara dengan Joe Biden, Presiden Joe Biden. Nah, ini sesuatu yang positif. Bagi kami bisnis melihat itu adalah mengambil alihan sikap dari masyarakat yang dilakukan oleh MUI dan juga ditangani oleh pemerintah. Kami berpikir bahwa apa yang dilakukan ini pemerintahlah yang memang harus di depan. Kalau kaitan dengan boykot, dengan bisnis itu semua bisa saja. Tetapi kita melihat efektivitas dari sebuah sikap itu selalu kita akan hitung dalam rupiah. Itu aja. Dalam hal ini melihatnya efektivitasnya seperti apa? Apalagi nanti ada tindak lanjut, akan ada di list atau masih dalam proses ya tentunya ya. Akan ada daftar-daftar mungkin produk-produk nanti tentunya juga akan dipikirkan substitusinya. Melihatnya bagaimana dari pengusaha? Kalau kita pakai data, penduduk Israel itu ada 9 juta. Bisnisnya dia lebih advance dari kita, teknologi. Sehingga hubungan langsung terhadap konsumen di Indonesia hampir tidak ada. Sehingga apa yang kita adopt dari Israel adalah produk-produk teknologi yang itu tidak keluar dari nama Israel. Jadi kita juga sulit untuk mengatakan bahwa dampaknya nanti kemana gitu. Kalau teknologi itu dia udah mempunyai ekosistem. Ekosistemnya itu di berbagai negara seluruh dunia. Jadi kita melihat sikap ini, kita berharap bahwa respons yang disampaikan oleh MUI atau respons yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia dan juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah panutan kita. Dan itu tetap dijalankan dan reaksinya
jelas. Oke. Saya sekarang langsung ke MUI. MUI ini kan sejauh ini sudah dari tanggal 8 dikeluarkan, kemudian implementasinya tanggal 10. Bagaimana kemudian MUI melihat setelah dikeluarkan fatwa MUI ini dampaknya kepada di masyarakat sendiri? Nanti bisa dijawab, tapi usai jeda Pak. Saat lagi kami akan kembali.